البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Iya, Abdullah bin Qais al-Yamani al-Ash'ari radhiyallahu an. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atahu talibu hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau didatangi oleh orang yang mencari keperluan, aqbala ala julasaih. Beliau menghadapkan wajah beliau kepada orang-orang yang duduk di sekeliling beliau. Faqala, Rasulullah bersabda, isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahab. Dan Allah akan memberikan keputusan melalui lisan nabinya apa yang Allah sukai. Muttafaqun alaihi wa fi riwayah masya. Ala lisani nabiyhi masya, sekehendak Allah. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang mencari keperluan, dan ini adalah terjadi di sampai hari kiamat karena fitrah manusia adalah apa? Mereka adalah fuqara. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu adalah orang yang kalian adalah betul-betul sangat perlu kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah itulah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan manusia sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah dalam masalah apa itu? Rizkinya. Kita tidak mampu untuk memikul rizki kita sendiri, tapi Allah yang maha baik. Juga dalam masalah kekuatan, kita tidak mampu memelihara kekuatan sendiri, tapi Allah lah yang al-muqit, maha memberikan apa? Makanan-makanan asasi untuk menopang kekuatan kita. Dan bahkan bukan hanya makanan asasi, keperluan-keperluan yang lain. Dan juga lemah dalam masalah apa lagi itu? Dalam masalah memenuhi keperluan-keperluan kita. Kita ingin ke sana ke sini, kadang tidak mampu. Tapi Allah lah yang memudahkan kita dalam perjalanan di daratan dan di lautan. Itu adalah apa? Kelemahan manusia, dan itu adalah kedermawanan Allah Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah memuliakan Bani Adam dan kami memikul, yaitu mengangkut mereka itu di daratan dan di lautan. Di lautan dan di daratan. Betul-betul kita ini lemah, tidak mampu untuk apa? Memenuhi keperluan sendiri-sendiri tanpa pertolongan Allah sama sekali. Menunjukkan memang manusia adalah seperti itu. Maka mau tidak mau, yang namanya hajat itu akan selalu ada. Bahkan orang kaya dari kalangan manusia tetap dia akan punya hajat. Dia akan perlu bantuan orang lain, perlu datang ke dokter. Oh, hajat saya, tolong, saya sakit. Demikian pula apa? Terkadang apa? Dia berhajat, nggak mampu cukur rambut sendiri, perlu pergi ke tukang cukur. Jadi tetap manusia itu tidak mungkin seluruh keperluan dia mampu dia penuhi sendiri, perlu bantuan orang lain. Tayyib. Maka sekarang Rasulullah sekarang disebutkan bahwasanya ada pencari hajat kepada Rasulullah SAW, dan ini wajar. Kenapa? Rasulullah SAW, yaitu di dalam hadis muttafaqun alaih dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, innama ana qasim wallahu huwal mu'ti. Saya inilah yang membagi dan Allah lah yang memberi. Jadi Rasulullah memang tugasnya adalah untuk membagi-bagi hajat, membagi keperluan, memenuhi keperluan para hamba Allah dan sebagainya. Yang memberikan adalah Allah. Makanya terakhir nanti apa? Allah yang akan memberikan keputusan melalui lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Jadi intinya adalah pada Allah Ta'ala, Rasul sebagai apa? Sebagai penyampai. Kemudian ketika ada orang yang datang meminta hajatnya itu, maka Rasulullah mengurusi masalah ini bersabda kepada para sahabat. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah sebagaimana dalam di dalam hadis yang lain, hadis siapa itu? Ana terlupakan, Wabisah kah? Masalah apa itu? Bahwasanya minta-minta itu al-mas'alah la tahillu illa li ahadis salas. Minta-minta itu tidak halal kecuali dalam 3 kes. Di antaranya adalah batalibu hajatin ila sultan, yaitu meminta keperluan kepada penguasa. Karena penguasa memang mereka dikasih Allah kekuasaan untuk mengurusi para rakyat, mengurusi keperluan mereka, makan dan minum mereka dan seterusnya, mengurusi hajat mereka, berusaha untuk apa? Membantu mereka mencari tempat bernaung dan seterusnya. Itu adalah apa? Tugas penguasa. Maka barang siapa meminta-minta kepada penguasa, ini dia tidak dicela. Hanya saja apa? Tetap Rasulullah mengatakan al-mas'alah la tahillu lil ghani, bahwasanya minta-minta itu tidak halal untuk orang yang kaya.
Kalau dia sudah kaya, dan Rasulullah telah menyebutkan apa itu batasan-batasan kekayaan, yaitu selama dia memiliki makanan malam atau makan siang, itu sudah cukup kaya. Kecuali kalau apa? Kalau memang keperluannya itu tidak tercukupi dengan makanan tadi, dia perlu yang lain, yang mana penguasalah yang memiliki kemampuan untuk itu, maka dia masih boleh untuk meminta hajat ini, hajat itu, dan sebagainya. Jadi di sini sahabat tidak tercela ketika apa meminta kepada Rasulullah, karena ini adalah tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ma'ruf dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang duduk di sekeliling beliau, dan dalil banyak tentang masalah ini, dan para syurah mengatakan ini adalah kebiasaan bagus para sahabat. Mereka suka untuk duduk di sekeliling Rasulullah safaran wa hadara, dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan sedang mukim, dalam suasana susah ataupun dalam suasana senang, mereka tetap apa? Selalu berusaha menyertai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti apa kebiasaan sebagian orang. Kalau kita sedang kaya, nanti orang akan kumpul di sekeliling kita. Kalau kita sedang miskin, maka masing-masing nggak kenal kita dan sebagainya. Nah, ada sebagian ulama salaf ketika istrinya mengeluh seperti itu, bang, ketika abang uangnya banyak, teman abang banyak, tapi ketika kita sedang tidak ada apa-apa, kenapa abang tak punya teman? Maka Pak ulama salaf ini karena memang hatinya sangat bersih, beliau mengatakan, oh mereka orang-orang baik, mereka tidak ingin apa membuat kita berdosa. Kalau mereka datang ke kita nggak punya makanan, kita nggak mampu memuliakan tamu, kita dosa. Mereka paham itu. Baik, sangkanya besar. Tetap hatinya bersih. Yang pertama itu halal, yang kedua ini lebih baik. Maksudnya yaitu cara berpikir begitu lebih baik. Tapi cara berpikir yang pertama halal, memang seperti itu. Kita akan berpikir, kenapa saya nggak punya teman kalau saya nggak punya uang? Ini wajar berpikir seperti itu. Baik. Kemudian sabda Rasulullah SAW kepada para sahabat tadi, isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, niscaya kalian itu akan mendapatkan pahala. Kenapa Rasulullah SAW tidak naik ke mimbar agar ini umum untuk semuanya? Kenapa kepada hanya orang di sampingnya? Ma'ruf yang namanya syafaat itu diberikan kepada orang-orang dekat, yaitu yang memberikan adalah orang-orang dekat. Adapun kalau raja sendiri tidak kenal kita, bagaimana kita akan memberikan syafaat untuk saudara kita? Maka yang paling layak memberikan syafaat adalah orang-orang yang memang dekat dengan raja, mungkin dari kerabat dia atau keluarga dia atau teman-teman dekat dia dan seterusnya. Makanya wajar kalau kita mencari syafaat, kita cari siapa orang yang dikenal oleh penguasa tadi, oleh atau syekh tadi dan lain-lain. Jangan yang orang itu sendiri tidak dikenal oleh orang yang kita inginkan, raja dan sebagainya tadi. Makanya Rasulullah tidak seperti dalam hadis-hadis yang banyak yang lain langsung khutbah di hadapan kebanyakan orang, tapi bersabdanya kepada orang di samping-samping beliau, berikan syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Tapi kemudian apa? Keputusannya bukan di tangan kalian. Nah, inilah perbedaan antara apa? Akidah orang-orang yang beriman dengan akidah orang-orang musyrikun. Kalau orang musyrikun, mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka mampu memberikan syafaat sesuka mereka, apakah Allah mengizinkan ataupun Allah tidak mengizinkan. Langsung nanti apa? Nanti syekh mereka atau wali mereka dan sebagainya langsung masuk ke neraka dan mengeluarkan orang-orang yang dia inginkan tanpa minta izin pada Allah. Padahal Rasul sendiri nanti pola syafaatnya apa? Beliau sujud lama sekali di bawah arsy, dibiarkan lama oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab Syafa'ah, yaitu apa? Dibiarkan Rasulullah sujud selama 1 Jumat. Ini panjang sekali, sujud selama 7 hari. Padahal beliau adalah makhluk yang paling disayang oleh Allah. Itu pun perlu waktu yang sangat panjang. Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Langsung diizinkan untuk masuk, langsung apa? Cari orang-orang dalam neraka, keluarkan semua sesukanya. Tidak demikian. Maka di sini Rasulullah mengatakan wayaqdillah ala lisani nabiyhi ma'ahab, yaitu syafaat kalian itu tidak dijamin akan didengar. Tetapi apa? Kalian akan mendapatkan pahala. Cuma masalah keputusannya itu terserah Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, hadis ini juga selain datang dari Abi Musa al-Ash'ari, hadis ini juga datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Sebagaimana di dalam Shahihul Musnad, persis beliau menyebutkan hadis ini. Dan sebelumnya Muawiyah mengatakan, tidaklah aku menunda-nunda memenuhi permintaan orang ini kecuali agar kalian itu paham. Beliau berkata pada orang-orang di samping beliau, agar kalian paham dan kalian memberikan syafaat kepada dia. Kalian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tolonglah bantu dia, dia orang baik, kami kenal gini-gini.
Itu kata Muawiyah. Padahal kita tahu Muawiyah dalam biografinya kedermawanannya luar biasa. Sampai-sampai sebagian tabi'in mengatakan kalau bukan Rasulullah mentansis bahwasanya Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah, saya orang-orang akan menyangka Muawiyah lah orangnya. Karena sama-sama di Syam dan kedermawanannya besar. Ini Muawiyah. Tapi kenapa terkadang ada orang minta sesuatu, beliau menunda lama sekali, beliau diam saja, maka beliau menjelaskan. Karena aku dengar Rasulullah SAW bersabda, Isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, niscaya kalian akan dapat pahala. Kalau Muawiyah mau, beliau pengen dapat pahala langsung, kasih orang itu. Tapi beliau ingin para pembantunya juga apa? Dapat pahala syafaat. Nah, baru beliau akan membantu orang tadi dengan syafaat orang itu. Baik. Jadi bukan karena beliau ingin mempersulit orang, tapi beliau ingin orang-orang menjalankan hadis ini. Kalau dikisahkan panjang kedermawanan Muawiyah itu dan sangat mengagumkan. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.